Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua. Kita kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 9 ya. Terakhir kita sudah belajar tentang serat dan kaca ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat bahan berikutnya, yaitu plastik ya. Plastik, logam ya, plastik, logam, dan karet. Apa ya bedanya dari ketiga bahan tersebut? Sebelum itu jangan lupa di subscribe channel kakak ini ya. Oke, subscribe dulu sebelum lanjut ya. Nah, pertama kita bahas tentang plastik. Coba deh kamu amati benda-benda di sekeliling rumah kamu, entah di rumah, di sekolah, atau di tempat lain. Coba catat benda-benda yang terbuat dari plastik. Laporkan dan diskusikan di grup atau di dalam kelas. Bagaimana hasilnya? Pasti banyak banget benda-benda yang terbuat dari plastik, bukan? Apakah plastik itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Plastik ini adalah polimer sintetis yang dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan dan mengeras setelah didinginkan. Berdasarkan sifat fisikanya, plastik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu plastik termoplas dan plastik termoset. Nah, apa sih bedanya? Pertama kita bahas plastik termoplas dulu ya. Plastik termoplas ini dapat dilunakkan dan dicetak secara berulang-ulang atau recycle. Sifat itu dikarenakan struktur polimernya berupa rantai panjang yang saling menyambung dan tidak berikatan silang. Coba lihat gambarnya. Nah, contoh plastik termoplas itu ada, coba kamu lihat gambar nih ya. Nah, ini dia. Ini contohnya ada polivinil klorida yang biasa digunakan karena ringan, tahan air, dan tahan lama ya, jas hujan, bisa juga pipa VPC, sarung tangan, dan segala macamnya ya. Nah, kalau plastik termoset, plastik termoset ini mengeras secara permanen ya, dia mengeras secara permanen setelah dipanaskan satu kali. Nah, pemanasan kembali tidak akan membuat plastik jenis ini menjadi lunak. Nah, sifat ini disebabkan oleh adanya ikatan yang kuat di antara rantai polimer. Gitu ya. Jadi plastik termoset ini tahan panas dan awet. Karena sifatnya ini, maka plastik termoset susah untuk didaur ulang. Itu ya, kalau plastik termoplas bisa didaur ulang, bisa berulang-ulang. Tapi kalau plastik termoset ini tidak bisa didaur ulang. Contohnya adalah poliuretana dan bakelit. Nah, poliuretana ini digunakan sebagai busa keras dan busa lembut. Busa keras digunakan sebagai isolator dalam lemari pendingin. Busa lembut biasanya digunakan pada kursi, kasur, dan kemasan. Nah, kalau bakelit digunakan sebagai isolator panas pada pegangan alat-alat masak tuh. Ya, stiker listrik, fitting lampu, perekat kayu tipis, dan penguat serat kaca ya. Nah, itu tentang plastik ya. Sekarang kita masuk tentang logam. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kamu ya. Wah, ada jembatan nih. Adakah benda-benda yang terbuat dari logam? Coba kalau kita lihat gambar, bagaimana ya suatu jembatan tuh bisa kuat dijadikan untuk alat penyeberangan pejalan kaki ataupun kendaraan? Nah, salah satu penyebabnya ini adalah struktur dan bahan dasar jembatan yang bersifat kuat, yaitu baja. Selain itu, tembaga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kabel. Kenapa demikian? Ini karena tembaga ini adalah salah satu penghantar listrik yang baik. Tembaga juga salah satu dari unsur logam. Nah, berdasarkan susunan unsur dasarnya, logam atau metal ini dibagi jadi dua. Ada yang namanya logam murni, ada yang namanya logam paduan. Nah, kita coba pelajari logam-logam paduan ya, yaitu baja, perunggu, dan kuningan ya. Pertama kita coba pelajari baja. Nah, baja ini adalah logam paduan antara besi sama karbon. Besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja sekitar 0,2% sampai 2,1%. Fungsi karbon dalam baja ini sebagai bahan pengeras dan meningkatkan kekuatan daya tarik untuk mencegah adanya atom-atom yang hilang dalam logam baja. Karbon dapat mengisi ruang kosong antar atom besi pada ikatan logam sehingga lebih rapat dan keras. Proses pembuatannya akan terdapat unsur-unsur lain selain karbon dalam baja, misalnya mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen, dan aluminium. Nah, selain itu terdapat nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium, dan niobium untuk peningkatan kualitas baja. Nah, itu dia tentang baja ya.
Nah, bagaimana sih sifat si baja? Baja tuh sifatnya kuat, lentur, kaku, keras, dan tahan terhadap korosi. Kemudian ada perunggu. Perunggu ini adalah logam paduan dengan tembaga atau Cu sebagai komponen utamanya. Perunggu dapat berupa campuran logam tembaga dengan jenis logam lain seperti timah atau Sn. Selain timah, logam lain yang dapat dicampurkan bisa aluminium, mangan, fosfor, atau silikon. Pada umumnya perunggu memiliki kadar tembaga 70-78% dan timah putih 22-44%. Titik lebur yang dimiliki perunggu beragam sesuai dengan perbandingan komponen penyusunnya. Meskipun demikian, umumnya perunggu memiliki titik lebur 950 derajat Celcius. Bagaimana dengan sifat perunggu? Dia sifatnya tahan terhadap korosi, mudah dibentuk, daya hantar listrik yang baik. Lanjut, kuningan. Kuningan ini adalah paduan logam yang merupakan campuran dari tembaga sama seng. Tembaga adalah komponen utama dari kuningan. Perbandingan antara tembaga sama seng ini beragam, tergantung karakteristik kuningan yang ingin dihasilkan. Tapi umumnya kadar tembaga dalam kuningan ini adalah 60-90% dari massa total. Warna kuning bervariasi loh, dari coklat kemerahan gelap sampai ke cahaya kuning keperakan, tergantung pada jumlah kadar sengnya. Nah gitu ya. Nah, kuningan memiliki sifat yang lebih kuat dan lebih keras daripada tembaga, tapi tidak sekuat atau sekeras seperti baja. Kuningan juga mudah untuk dibentuk ke dalam berbagai bentuk, konduktor panas yang baik, dan umumnya tahan terhadap korosi dan air garam. Nah, itu kita sudah belajar tentang logam ya. Tadi pertama tentang plastik, kedua tentang logam, sekarang terakhir kita belajar tentang karet. Nah, coba kamu perhatikan sarung tangan karet dan ban. Apakah kamu pernah berpikir bahwa benda-benda itu terbuat dari bahan karet? Apa sih karet itu? Berasal dari mana bahan karet? Nah, kita coba cari tahu jawabannya ya. Karet ini dihasilkan dari pohon karet berupa getah, seperti susu yang disebut lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap pohon karet, yaitu menyayat kulit atau bagian korteks pohon karet, ya seperti gambar. Nah, secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon atau polyisoprena yang merupakan polimer alam hasil penggumpalan lateks alam. Nah, karet ternyata ada jenisnya. Ada karet alam, ada karet sintetis atau karet buatan. Pertama kita coba cek karet alam. Karet alam berasal dari bahan baku yang berasal dari getah pohon karet. Beberapa keunggulan yang dimiliki karet alam: pertama, memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna, memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah, mempunyai daya aus yang tinggi, tidak mudah panas, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. Nah, baru kalau karet sintetis, karet alam hanya dihasilkan oleh negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia. Jadi produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan karet di dunia. Inilah yang membuat negara-negara barat mendorong untuk melakukan serangkaian penelitian dan produksi karet sintetik atau karet buatan. Saat ini produksi karet sintetis terus berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan karet di dunia. Karet sintetis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, gas alam, dan asetilena. Banyak dari karet sintetis adalah copolimer, yaitu polimer yang terdiri dari lebih dari satu monomer. Nah, karena karet sintetis ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan karet alam. Misalnya, tahan terhadap minyak, suhu tinggi, pengaruh udara, dan kedap gas. Nah, karena kelebihannya itu yang dibandingkan dengan karet alam, maka karet sintetis ini memiliki banyak jenis. Nah, sifat dari beberapa jenis karet sintetis, nah coba kita cek. Pertama, ada yang namanya karet nitril butadiena. Ini disebut dengan karet nitril. Karet ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak. Kemudian ada karet isobutilena isoprena. Nah, kalau karet ini merupakan karet yang tidak tahan terhadap minyak dan api, sangat tahan terhadap beberapa pelarut polar seperti ester fosfat. Nah, terakhir karet polikloropena. Ini adalah karet yang banyak digunakan karena sifatnya yang tahan terhadap minyak, panas, dan lentur. Nah, itu 5 sifat bahan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Pertama, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang serat ya. Kita sudah belajar tentang serat. Habis serat kita belajar apa lagi, hayo? Habis serat kita belajar kaca kan. Kemudian di video ini kita belajar tentang plastik, kemudian logam, kemudian
karet ya, ada 5. Nah, next kita akan belajar tentang apa lagi ya? Masih di bab yang sama. Tunggu video berikutnya ya. See you next time. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa ya subscribe, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.